Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu semuanya. Bertemu lagi dengan saya, host podcast Bawaslu Kabupaten Cirebon yang kedua. Nah, sahabat Bawaslu, untuk podcast kali ini tema kita merupakan salah satu hajat besar Bawaslu Kabupaten Cirebon, yaitu perekrutan Panwascam. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber Ketua Pokja Bawaslu Kabupaten Cirebon yang merupakan Koordif Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Cirebon, Ibu Minhatul Maula. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Teman-teman, untuk atensi masyarakat dalam perekrutan Panwascam ini rupanya sudah banyak sekali ya di medsos Bawaslu, bahkan sudah ada yang datang ke kantor Bawaslu untuk menanyakan tentang perekrutan Panwascam. Mari kita simak keterangan langsung dari Ibu Koordif SDM, Ibu Minha ini. Kapan sih sebenarnya waktu perekrutan Panwascam Kabupaten Cirebon ini, Bu? Oke. Betul sekali yang dikatakan Mbak Ainun, bahwa kami Bawaslu Kabupaten ini sedang melaksanakan hajat besar, di samping hajat besar yang sesungguhnya, yaitu pemilu serentak di tahun 2024. Untuk kesana kami sedang mempersiapkan pengawas kami di tingkat ad hoc seperti itu. Adapun pendaftarannya itu sendiri, Mbak Ainun, di tanggal 21 September sampai 27 September 2022. Itu untuk waktunya, berarti Betul. untuk yang daftar sebelum tanggal 1 atau setelah tanggal 27 itu tidak diterima, Bu? Betul sekali. Jadi sebenarnya gini, sekarang itu kita sudah masuk ke dalam tahapan rekrutmen Panwascam. Nah, kita sekarang ini masih di tahap sosialisasi. Nah, kemarin tanggal 15 sudah diumumkan baik di medsos maupun di website kita. Nah, untuk pendaftarannya sendiri ataupun persyaratannya, untuk yang lebih jelas, teman-teman bisa cek di laman Bawaslu untuk mengunduh beberapa formulir yang bisa teman-teman siapkan untuk kemudian dikirim atau diantarkan langsung di Bawaslu Kabupaten Cirebon di hari pendaftaran. Saya mau kasih highlight pendaftarannya di tanggal 21 September hingga 27 September 2022, mulai dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Begitu. Untuk weekend sendiri Sabtu Minggu gimana, Bu? Masih buka atau enggak, Bu? Oke. Untuk weekend sendiri kami Pokja rekrutmen Panwascam bekerja hari kalender, Mbak Ainun. Berarti Sabtu Minggu buka. Betul, ya, Bu ya? Berarti Sabtu Minggu kami tetap buka menerima pendaftarannya. Nah, perlu saya sampaikan di sini, kami tidak menerima pendaftaran di luar jam pendaftaran atau di luar waktu pendaftaran. Contoh, misal teman-teman ada yang mendaftar di jam 5 lebih 1 menit saja, jam 17, jam 5 sore ya, jam 17 lebih 1 menit saja, mohon maaf kami tidak bisa menerima berkas dari pendaftar. Bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Ya, teman-teman benar-benar harus perhatikan waktunya dengan baik gitu ya, supaya teman-teman mempersiapkan, jangan sampai terlambat di jam 17 itu. Ya, tanggal 27 misalnya hari terakhir, ya tetap kita tidak bisa menerima meskipun di hari terakhir ya. Jam 17 lebih gitu kami tidak bisa menerima. Untuk pendaftarannya sendiri juga ada 3 mekanismenya, ada 3. Teman-teman bisa online, bisa offline, dan poskilat. Online ini teman-teman bisa kirim berkasnya di email Bawaslu. Nanti sumbernya yang tadi ya di website cirebon.bawaslu.go.id. Teman-teman bisa melihat alamat emailnya di sana. Teman-teman bisa kirim ke sana berkasnya. Kemudian tetap berkas fisiknya itu tetap teman-teman harus serahkan ke Pokja maksimal itu di hari tes CAT-nya, Mbak Ainun. Berarti di hari tesnya itu terakhir ya, Bu, terakhir, ya? Kalau yang maksimal. sudah daftar online. Betul, ya, Bu ya? yang sudah daftar online. Nah, kalau untuk yang daftar offline itu gimana, Bu? Untuk offline-nya teman-teman bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten di Jalan
Komplek Grand Duta ya Bu ya. Oke, di nomor betul. C7 Betul. Kelurahan Kemantren Kabupaten Cirebon. Betul. Nah, ini Ibu banyak banget ya atensi yang masuk dari masyarakat itu tentang perekrutan Panwascam, itu masuk ke Facebook, Instagram, website dan lain-lainnya ke Bawaslu Kabupaten Cirebon. Banyak yang nanya nih Bu, kalau misalkan melamarnya itu lewat pos, gimana caranya ya Bu? Oke. Untuk berkirim lewat pos itu seperti yang tadi saya katakan, ada 3 mekanisme, di antaranya yang satu online, offline, kemudian pos melalui pos. Pos kilat ya, pos kilat. Jadi kami di sini tidak menerima ketika misal di tanggal 27 pukul 17 suratnya belum kami terima, itu kami tidak bisa menerima karena di tanggal itu kami sudah tutup pendaftarannya. Berarti jadi bukan itu, cap posnya gitu. Berarti Betul. itu berdasarkan berkas masuk ke Bawaslu Kabupaten Cirebon ya Bu. Betul. Ya, bukan cap posnya gitu ya, waktu terakhirnya. Karena ya, kalau yang dulu itu cap pos, nah sekarang itu pos kilat gitu. Jadi ya kita bukan melihat dari cap posnya atau tanggal berapa gitu. Pokoknya yang ketika tanggal 27 di jam 17 kita tutup seperti itu. Nah, untuk persyaratannya nih Bu, yang harus dipenuhi sebagai calon Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cirebon itu apa sih Bu? Kalau persyaratannya sendiri teman-teman bisa nantinya baca di website ya. Tapi saya bisa highlight untuk yang penting-pentingnya gitu, yang sebenarnya semua penting, maksudnya globalnya saja. Pertama itu usianya harus 25. Jadi Mbak Ainun kalau usianya masih 17 tahun kayak Mbak Ainun itu mohon maaf tidak bisa. Mudah banget. Gitu. Ada gak sih batasan maksimalnya Bu sampai umur berapa? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Hanya kalau masih sehat umur 80-an juga betul. masih bisa. Betul. Oke. Betul sekali. Bisa itu 25 tahun, kemudian yang paling penting juga teman-teman tidak terdaftar menjadi peserta pemilu atau anggota parpol gitu. Atau anggota partai politik. Berarti nanti ketika pemberkasan itu akan dicek ya Bu ya? Betul. Contoh misal sebelum datang pun teman-teman bisa mengecek sendiri itu di laman websitenya KPU gitu. Jadi itu semuanya sudah ada sebenarnya untuk mengecek di laman KPU. Kalau yang untuk tahu mangga dicek, kalau yang sudah tahu, yang belum tahu coba dicek nicknya. Saya ini lagi sampaikan, cek nicknya itu, memasukkan nomor nicknya itu di laman KPU yang sudah disediakan. Itu nanti kalau nggak salah Bawaslu juga sempat mensosialisasikan itu. Jadi teman-teman bisa dilihat di medsosnya Bawaslu atau medsosnya KPU bisa. Gitu. Itu dicek dari sekarang sudah harus mulai dicek nih. Karena nanti kita harus cek nih sejak sekarang ya, sejak dini, supaya nanti kalau terdaftar padahal teman-teman tidak merasa gitu ya, tidak merasa menjadi anggota parpol tertentu, kemudian kok namanya tercatut, ya teman-teman bisa nanti melalui kita juga ada di meja, kita membuka meja pengaduan gitu ya, teman-teman bisa ke kami atau bisa ke KPU-nya seperti itu. Untuk kemudian di-clearkan dulu lah gitu. Nah, untuk persyaratan lainnya Bu, apa lagi kira-kira Bu? Persyaratan lainnya sebenarnya gini, basicnya persyaratan di pendidikan apa sih? Tadi usia. Pendidikan sekarang, terakhir. Pendidikan gitu. terakhir, sorry. Ya, pendidikan terakhir minimal itu apa Bu? Minimalnya SMA. Minimal SMA. Minimal SMA. Berarti lulusan SMP nggak boleh masuk ya Bu? Nggak boleh. Kalau untuk SMA paket C. Paket C. Iya betul ya, paket C ya. Aduh saya ini gimana? Betul. Kalau itu untuk ijazahnya paket C, kira-kira bisa nggak Bu? Kalau paket C itu kan sebenarnya gini, sudah diakui oleh pemerintah dan itu setara dengan SMA. Jadi berarti boleh. Bisa ya Bu? Ya, boleh ya. Jadi untuk ijazah paket C boleh mendaftar. SMA dan sederajat itu boleh mendaftar. Gitu. SMA dan sederajat ya Mbak Ainun. Jadi kalau ada aliyah, SMK itu boleh.
untuk pendaftar itu dari luar Kabupaten Cirebon itu boleh apa enggak sih Bu? Kalau luar Kabupaten Cirebon tidak boleh karena peraturannya itu KTP di kabupaten kota tersebut gitu. Maksudnya di kabupaten kota gitu. Masing-masing ya Bu ya? Di kabupaten kota masing-masing gitu. Berarti untuk Jadi hanya di Kabupaten Cirebon saja. Emang untuk panwascamnya sendiri itu ada berapa ya Bu ya? Oh iya. Di Kabupaten Cirebon ini. Betul. Jadi Panwascam sendiri sebenarnya gini, kebutuhan Panwascam di kabupaten, khususnya Kabupaten Cirebon itu 120 Panwascam karena kita ada 40 kecamatan dan yang dibutuhkan itu 3 di masing-masing kecamatan, berarti untuk keseluruhan 120 orang Panwascam. Berarti dari 120 calon Panwascam ini harus laki-laki semua atau perempuan semua atau gimana nih Bu? Sebenarnya tidak seperti itu, tidak tiga-tiganya harus laki-laki seperti itu. Tapi kita di sini ada ada afirmasi untuk 30% keterwakilan perempuan seperti itu Mbak Ainun. Berarti minimal keterwakilan perempuan 30% ya Pak. Ya betul. Pak, ya Bu. Iya. Kak. Ya ini kesempatan bagi teman-teman perempuan yang ingin juga terlibat di dunia kepemiluan ya, karena yang sudah itu kan didominasi oleh kaum pria, maksudnya laki-laki, dan sekarang diberi kesempatan untuk perempuan dengan adanya afirmasi 30% keterwakilan perempuan ini. Seperti itu Mbak Ainun. Ini ada lagi Bu yang nanya Bu, katanya Ang Mimin priben je tulisannya ku ditulis tangan apa diketik je bokatan kita ya beli weru beli dua komputer ke priben ya Bu. Ke priben gimana je Bu? Jadi keterusannya ini ada pertanyaan soalnya mau kon Ang Mimin je katanya gitu. Jadi kalau Ang Mimin jadinya bawaannya pengen ini ya, pengen. Oke. Sebenarnya ini kabar baik Mbak Ainun. Ketika saya mendengar tadi yang dikatakan Mbak Ainun, animonya masyarakat tinggi, banyak sekali atensinya, seperti itu. Ini kabar baik sekali karena itu artinya banyak sekali gitu warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang tertarik gitu untuk terlibat dalam pengawasan gitu. Untuk formulirnya yang nanti bisa diunduh di web gitu ya, di website kita itu teman-teman bisa diketik saja. Kenapa? Itu karena ya untuk memudahkan di dalam proses verifikasinya seperti itu. Jadi biar sing baca kabeli puyeng konon. Timeline kan sudah ada ya Bu ya, bisa diakses. Harapan Ibu nih untuk calon-calon yang akan mendaftar sebagai Panwascam di Kabupaten Cirebon ini apa Bu? Oke. Harapannya teman-teman atau warga Kabupaten Cirebon sing tertarik pisan pengen daftar ning Bawaslu Kabupaten Cirebon dari pengawas kecamatan atau Panwascam. Saya berharap benar-benar bisa mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Pelajari persyaratannya, kemudian penuhi persyaratannya, dan ikuti semua alurnya. Alur pendaftarannya tuh bagaimana, itu teman-teman harus pelajari betul, harus tahu betul gitu. Jangan sampai nanti misal contoh ketinggalan, terus maksa-maksa minta dimasukin atau bagaimana, karena kami tidak bisa semuanya sudah diatur gitu, tinggal teman-teman penuhi dan ikuti saja alurnya seperti itu. Kami tidak bisa mentolerir ketika misalnya sudah telat atau bagaimana gitu. Ya ikuti saja prosesnya, ikuti alurnya seperti itu. Oke, sahabat Bawaslu semuanya, untuk podcast sekarang dirasa penting sekali ya bagi kalian yang berminat untuk mendaftar di Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Informasi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ikutilah medsos Bawaslu Kabupaten Cirebon, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga websitenya, karena di situ tercantum semua informasi sudah lengkap untuk perekrutan Panwascam. Terima kasih sudah bergabung di podcast kedua Bawaslu Kabupaten Cirebon ini.
podcast selanjutnya. Terima kasih.